Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Triastuti dengan NIM 2020110119. Saya Nurul Wahyu Afifa dengan 3 NIM terakhir 162. Perkenalkan, nama saya Aliana Hayani Saputri dengan NIM 2020110122. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul Fitriana dengan NIM 2020110447. Perkenalkan, nama saya Livan Putra Wahyu Ramadan dengan NIM 2020110472. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arda dengan NIM 20201050. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan saya Trias, NIM terakhir 119. Di sini saya akan membahas mengenai sistem riset pemasaran. Bicara mengenai sistem riset pemasaran, biasanya manajer pemasaran ini sering melaksanakan sebuah studi pemasaran secara formal tentang berbagai masalah dan peluang tertentu. Mereka dapat meminta survei pasar, uji preferensi produk, atau bahkan bisa peramalan penjualan berdasarkan wilayah, bahkan bisa berdasarkan iklan. Lalu, tugas riset pemasaran adalah membuat pandangan mengenai tentang dan sikap perilaku pembelian pelanggan. Pemahaman atau gagasan pemasaran memberikan informasi diagnostik tentang bagaimana dan mengapa kita meneliti pengaruh tertentu di pasar dan apa arti hal tersebut bagi pemasar. Dan biasanya ini ya rekan-rekan, kebanyakan perusahaan besar ini memiliki departemen tersendiri untuk riset pemasaran yang sering memainkan peran penting dalam organisasinya. Nah, info lebih lanjutnya bisa diteruskan atau dilanjutkan oleh rekan saya. Sementara itu, perusahaan kecil dapat menyewa jasa riset pemasaran atau mengadakan riset dengan cara kreatif dan relatif terjangkau. Seperti yang pertama, melibatkan mahasiswa atau profesor untuk merancang dan melaksanakan proyek, kemudian menggunakan internet, dan yang terakhir yaitu memeriksa pesaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Dengan saya Muhammad Arda dengan NIM 20201050. Sebelum membahas mengenai bagaimana proses dari riset pemasaran, saya akan menjelaskan mengenai salah satu studi kasus mengenai maskapai penerbangan dari Amerika, yaitu American Airlines. American Airlines merupakan salah satu maskapai penerbangan yang memasang telepon di pesawatnya. Mereka banyak meninjau ide baru, terutama pemberian akomodasi bagi para penumpang kelas 1, yang untuk penerbangan yang terbilang jauh jaraknya. Ide-ide tersebut diantaranya, yang pertama yaitu koneksi internet dengan akses terbatas pada halaman web dan email, kemudian 24 saluran TV kabel, satelit, dan 50 sistem audio CD yang memungkinkan setiap penumpang menciptakan susunan lagu yang sesuai dengan selera dari penumpang itu sendiri. Manajer riset pemasaran mendapat tugas untuk menyelidiki bagaimana penilaian penumpang kelas 1 terhadap layanan ini. Dan salah satu sumber memperkirakan pendapatan sebesar 70 miliar dolar dari akses internet dalam penerbangan sepanjang 10 tahun. Jika cukup banyak penumpang kelas 1 yang bersedia membayar 25 dolar, dalam skema ini, American Airlines dapat memulihkan biayanya dalam waktu yang masuk akal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dengan saya Muhammad Arda dengan NIM 20201050. Saya akan menjelaskan mengenai langkah pertama dari bagaimana proses dari riset pemasaran, yaitu mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Karena sebelumnya kita membahas mengenai studi kasus dari American Airlines, maka pertanyaan yang muncul akan seputar itu. Seperti, apakah pemberian layanan tambahan seperti penambahan internet akan memberikan preferensi dan tambahan profit kepada American Airlines? Kemudian, dalam penyusunan rancangan riset ini, manajemen menggarisbawahi keputusan-keputusan seperti, apakah sebaiknya menawarkan koneksi internet? Jika iya, apakah American Airlines sebaiknya hanya menawarkan ini kepada kelas 1, kelas ekonomi, atau bahkan pada kelas bisnis? Kemudian, berapa harga yang harus dikenakan dan jenis pesawat dan dalam perjalanan apa sebaiknya tawaran ini diberikan?
Kemudian kita masuk lebih dalam, di mana sekarang periset, pemasaran, dan manajemen siap menentukan tujuan khusus. Seperti, apa jenis penumpang kelas 1 yang paling merespon penggunaan layanan internet dalam penerbangan? Kemudian, berapa banyak penumpang kelas 1 yang ingin menggunakan layanan ini? Kemudian, berapa banyak taman penumpang jika American Airlines menambahkan layanan ini? Kemudian, seberapa jauh layanan ini memberikan citra terhadap American Airlines? Kemudian terakhir, seberapa penting layanan internet bagi penumpang kelas 1 atau yang lainnya. Kemudian tidak semua proyek riset dapat spesifik seperti ini. Beberapa riset terkadang bersifat eksploratif. Tujuannya adalah memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan kemungkinan solusi atau ide baru. Kemudian ada juga yang bersifat deskriptif, di mana riset ini berupaya untuk menghitung permintaan seperti berapa banyak penumpang kelas 1 yang akan membeli layanan internet pada American Airlines ini. Dan sisanya lagi bersifat kasual dengan tujuan untuk menguji hubungan sebab akibat. Baik, di sini saya menjelaskan tentang langkah kedua, yaitu mengembangkan rencana riset. Yang pertama adalah sumber data. Riset dapat mengumpulkan data sekunder, data primer atau keduanya. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah ada di suatu tempat. Sedangkan data premier adalah data baru yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu atau untuk proyek riset tertentu. Periset ini biasanya memulai penyelidikan mereka dengan mempelajari beragam data sekunder yang rendah biayanya dan sudah tersedia untuk melihat apakah mereka dapat menyelesaikan masalah sebagian atau seluruh masalah tanpa mengumpulkan data primer yang mahal. Ketika data yang dibutuhkan tidak ada atau sudah ketinggalan zaman, tidak akurat, tidak lengkap atau tidak dapat diandalkan, riset harus mengumpulkan data primer. Sebagian besar proyek riset pemasaran mencakup beberapa pengumpulan data primer. Yang kedua ada pendekatan riset. Pendekatan riset dibagi menjadi dua, yaitu riset observasi dan riset etnografi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang riset observasi tersebut. Riset ini dapat mengumpulkan data baru dengan meneliti pelaku dan setting yang relevan. Diam-diam meneliti ketika mereka berbelanja atau mengonsumsi produk. Terkadang mereka melengkapi konsumen dengan penyeranta dan menginstruksikan mereka untuk menulis apa yang mereka lakukan ketika mereka diminta. Yang kedua yaitu riset etnografi. Pendekatan riset observasi ini tertentu juga menggunakan konsep dan alat dari ilmu antropologi dan disiplin ilmu sosial lain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana orang hidup dan bekerja. Tujuannya agar riset ini dapat menyelami kehidupan seseorang untuk mengungkap keinginan terpendam yang mungkin tidak terungkap dalam riset lain. Terima kasih. Menjelaskan mengenai instrumen riset. Nah, yang pertama ada kuesioner. Nah, kuesioner sendiri itu terdiri dari sekelompok pertanyaan yang diajukan kepada responden. Nah, berkat fleksibilitasnya ini, kuesioner menjadi instrumen yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data-data primer dari para responden. Nah, riset harus mengembangkan, menguji, dan memilih kuesioner secara cermat dan tepat sebelum mengolahnya menjadi skala besar. Yang kedua, ada pengukuran kualitatif. Secara relatif, teknik riset kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang tidak terstruktur, yang memperbolehkan adanya rentang kemungkinan respon. Nah, keragaman ini hanya dibatasi oleh kreativitas peneliti pemasaran saja. Nah, yang ketiga ada peralatan teknologi. Pada zaman sekarang, teknologi telah berkembang begitu pesat dan sangat maju, sehingga pemasaran dapat menggunakan peralatan seperti sensor kulit, pemindai gelombang otak, dan pemindai badan penuh untuk mendapatkan respon dari seorang konsumen. Nah, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai langkah ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Nah, pada langkah ketiga ini kita lebih berfokus mengenai pengumpulan informasi.
Untuk fase pengumpulan data riset pemasaran biasanya adalah fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah utama yang timbul dalam survei. Beberapa responden tidak pernah ada di rumah dan harus dihubungi kembali atau diganti. Kemudian responden lain menolak bekerja sama atau bahkan memberikan jawaban yang bias. Terakhir, beberapa pewawancara mungkin bias atau tidak jujur dalam menjawab. Nah, metode pengumpulan data maju pesat berkembang berkat teknologi komputer dan telekomunikasi. Beberapa perusahaan riset telepon melakukan wawancara dari lokasi pusat menggunakan pewawancara profesional untuk membaca sekumpulan pertanyaan dari monitor dan mengetikkan jawaban responden ke komputer. Prosedur ini menghilangkan proses pengeditan dan pengkodean, mengurangi kesalahan, menghemat waktu, dan menghasilkan semua statistik yang dibutuhkan. Perusahaan riset lain membuat terminal interaksi di pusat-pusat perbelanjaan di mana responden duduk di sebuah terminal, membaca pertanyaan dari monitor dan mengetikkan jawaban mereka. Untuk selanjutnya, langkah keempat, menganalisis informasi. Satu langkah sebelum langkah terakhir adalah penyimpulan temuan dengan mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Sekarang, periset menghitung rata-rata dan mengukur dispersi variabel-variabel utama dan menerapkan beberapa teknik statistik canggih dan model keputusan dengan harapan menemukan temuan tambahan. Periset dapat menguji berbagai hipotesis dan teori, juga menerapkan analisis sensitivitas untuk menguji asumsi dan kekuatan kesimpulan. Untuk langkah yang kelima, yaitu mempresentasikan temuan. Nah, sebagai langkah terakhir, periset mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Periset semakin dituntut untuk memainkan peran konsultan yang lebih proaktif dalam menerjemahkan data dan informasi menjadi pandangan dan rekomendasi. Mereka juga harus mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang sebisa mungkin dapat dipahami dan mendorong. Nah, sebagai contoh, beberapa periset berusaha menghidupkan data bagi para pemasar dalam organisasi mereka. Penemuan survei utama bagi kasus American Airlines memperlihatkan bahwa alasan utama menggunakan layanan internet dalam penerbangan adalah untuk melewatkan waktu sambil berselancar serta mengirimkan dan menerima pesan dari kolega dan keluarga. Penumpang akan dikenakan biaya dan perusahaan mereka akan membayar. Pada harga $25, sekitar 5 dari 10 penumpang kelas 1 akan menggunakan layanan internet sepanjang penerbangan. Sekitar 6 orang akan menggunakan pada harga $15. Maka biaya tersebut akan menghasilkan pendapatan yang lebih kecil. Kemudian, penawaran layanan internet dalam penerbangan akan memperkuat citra publik terhadap American Airlines sebagai maskapai penerbangan inovatif dan progresif. American Airlines akan mendapatkan beberapa penumpang baru dan dukungan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu mengambil keputusan. Ada beberapa langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Yang pertama ada 7 karakteristik riset pemasaran yang baik. Yang pertama ada metode ilmiah. Nah, metode ini menggunakan prinsip-prinsip ilmiah seperti observasi yang teliti, perumusan hipotesis, prediksi, dan pengujian. Yang kedua ada kreativitas riset. Nah, riset pemasaran ini mengembangkan cara inovatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga ada beragam metode. Kita sebagai seorang periset harus menggunakan 2 atau 3 metode untuk hasil yang lebih meyakinkan dan efektif. Yang keempat ada ketergantungan antar model dan data. Nah, data ini diterjemahkan dari model yang mendasari dan memandu jenis informasi yang kita cari. Yang kelima, ada nilai dan biaya informasi. Nah, biaya pada umumnya sangat mudah untuk ditentukan. Akan tetapi, nilai riset lebih sulit untuk kita hitung. Yang keenam, ada skeptisisme yang sehat. Nah,
Riset pemasaran memperlihatkan skeptisisme yang sehat terhadap asumsi persuasif yang dibuat oleh manajer tentang cara kerja pasar. Mereka biasanya waspada terhadap masalah-masalah yang disebabkan oleh mitos dari pemasaran itu sendiri. Nah, yang terakhir ada riset pemasaran bermanfaat bagi perusahaan. Umumnya, riset pemasaran ini bermanfaat bagi perusahaan yang mensponsorinya maupun pelanggan dari perusahaan itu sendiri. Tetapi, penyalahgunaan riset pemasaran dapat merugikan atau mengganggu konsumen, serta meningkatkan ketidaksukaan pada apa yang dianggap konsumen sebagai serangan terhadap privasi mereka atau upaya penjualan yang tersebut. Yang kedua yaitu mengatasi halangan dalam penggunaan pemasaran. Yang pertama ada konsepsi sempit tentang riset, yang berarti banyaknya manajer melihat riset pemasaran sebagai operasi penemuan fakta. Nah, mereka juga mengharapkan riset dapat merancang kuesioner, memilih sampel, mengadakan wawancara, serta melaporkan hasil dari riset itu tadi. Nah, yang kedua, kaliber riset yang tidak seimbang. Ada beberapa manajer yang memandang riset pemasaran itu tidak lebih penting dari sekedar kegiatan administratif saja dan memperlakukannya hanya seperti itu. Yang ketiga, ada penentuan kerangka masalah yang buruk. Seperti kegagalan dari Newcock yang terkenal sebagian besar adalah akibat dari kegagalan menetapkan masalah riset dengan benar dan perspektif pemasaran. Isu sebenarnya adalah apa yang dirasakan konsumen itu tentang Coca-Cola sebagai merek, bukan apa yang mereka rasakan tentang rasa minuman dari Coca-Cola itu sendiri. Nah, yang keempat ada temuan yang terlambat dan terkadang salah. Seorang manajer menginginkan hasil yang akurat dan konklusif. Akan tetapi, riset pemasaran yang baik itu membutuhkan waktu dan juga uang. Nah, yang terakhir ada perbedaan kepribadian dan presentasional. Nah, perbedaan antara gaya manajer lini ini dan periset pemasaran sering menghalangi hubungan yang produktif, sehingga mungkin terjadinya miskomunikasi. Serta bagi manajer yang tampak abstrak, rumit, dan tentatif, dalam perusahaan yang lebih progresif, riset pemasaran dimasukkan ke dalam anggota tim manajemen produk dan dapat mempengaruhi pada strategi pemasaran yang jauh lebih bertumbuh dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kembali lagi dengan saya Triastuti, NIM terakhir 119. Kali ini kita akan membahas mengenai topik mengukur produktivitas pemasaran. Nah, bicara mengenai produktivitas pemasaran, salah satu tujuan terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Yang kini semakin banyak yang bertanggung jawab atas investasi mereka dan harus menjustifikasi pengeluaran pemasaran kepada manajemen senior. Salah satu survei pada pemasaran terkemuka di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sekitar setengah pemasaran tidak puas dengan kemampuan mereka mengukur tingkat pengembalian investasi pemasaran mereka. Survei lain mengungkapkan bahwa 36% manajemen senior tidak puas dengan sistem pengukuran kinerja pemasaran mereka. Dan mereka ini ingin pemasaran dapat memasok perkiraan sesudah maupun sebelum program pemasaran dilakukan. Selain itu, mereka juga menginginkan sebuah riset pemasaran dapat membantu pemasaran mengatasi kebutuhan akuntabilitas yang semakin besar pada saat ini. Dua pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran, yakni adalah ukuran pemasaran, yang dimana untuk menilai dan mengukur pemasaran, dan yang kedua ada pemodelan bauran. Pemodelan bauran pemasaran maksud saya. Nah, pemodelan bauran pemasaran ini untuk memberikan estimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Yang pertama ada ukuran pemasaran. Nah, ukuran pemasaran ini pemasaran yang menerapkan beragam atau berbagai ukuran untuk menilai pengaruh pemasaran.
Dan ukuran pemasaran ini adalah sejumlah ukuran yang membantu pemasaran menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Kemudian, ukuran pemasaran ini dapat digunakan oleh seorang manajer merek untuk menjustifikasikan dan merancang program pemasaran yang oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi sebuah keuangan. Dan yang kedua, ada permodelan bauran pemasaran. Nah, pemodelan bauran pemasaran ini adalah akuntabilitas pemasaran yang berarti bahwa pemasaran harus memperkirakan pengaruh berbagai investasi pemasaran secara lebih tepat. Dan model bauran pemasaran menganalisis data dari beragam sumber, seperti data pemindaian pengecer, kemudian data pengiriman perusahaan, serta penetapan harga, media, dan data belanja promosi untuk memahami seberapa sih pengaruh kegiatan pemasaran tertentu secara lebih cepat dan lebih tepat. Kemudian untuk memperdalam lagi pemahamannya mengenai pasar dapat mengadakan analisis multivarian seperti analisis regresi untuk memilah bagaimana setiap elemen pemasaran mempengaruhi sebuah hasil pemasaran. Yang ketiga, ada papan kendali. Nah, papan kendali ini sebagai masukan bagi papan kendali pemasaran. Perusahaan biasanya harus memasukkan 2 kartu nilai utama yang berbasis pasar, yang mencerminkan kinerja dan memberikan kemungkinan tanda peringatan secara dini. Kartu nilai kinerja pelanggan, yakni mencatat seberapa baik kinerja perusahaan selama setahun, kemudian berdasarkan ukuran berbasis pelanggan. Manajemen harus menetapkan norma bagi setiap ukuran dan mengambil tindakan ketika mereka mendapati hasil keluar dari sebuah batas. Kemudian ada kartu kinerja pemangku kepentingan. Gunanya yakni untuk melacak seberapa puas sih berbagai konstituen yang mempunyai kepentingan secara kritis dan dampaknya bagi kinerja perusahaan. Sekali lagi, manajemen harus bertindak seketika atau lebih sekelompok terlihat meningkat atau berada di atas tingkatan ketidakpuasan normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu peramalan dan pengukuran permintaan. Nah, untuk peramalan dan pengukuran permintaan, salah satu alasan utama melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar. Setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran pertumbuhan dan potensi laba dari masing-masing peluang pasar. Peramal penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi. Peramal penjualan didasarkan pada perkiraan permintaan. Manajer harus mengidentifikasikan apa yang mereka maksudkan dengan permintaan pasar. Jadi kita harus bisa menganalisa dan mengerti keadaan pasar. Nah, kemudian untuk ukuran permintaan pasar. Ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar, tetapi ada banyak cara yang lebih produktif untuk memecah pasar. Yang pertama, pasar potensial adalah kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat yang cukup besar terhadap penawaran pasar. Meskipun demikian, minat konsumen tidak cukup untuk mendefinisikan pasar bagi pemasar, kecuali mereka juga mempunyai penghasilan dan akses yang cukup besar atau luas terhadap produk. Nah, yang kedua merupakan pasar yang tersedia, adalah kumpulan konsumen yang mempunyai minat terhadap penghasilan dan akses terhadap penawaran tertentu. Bagi beberapa penawaran pasar, perusahaan atau pemerintah mungkin membatasi penjualan untuk kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir, pasar sasaran merupakan bagian pasar tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Nah, kemudian ada pasar terpenetrasi, yaitu kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan
dan mengkonsumsi secara berlangganan. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya yaitu kosakata pengukuran permintaan. Untuk konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Dalam masing-masing konsep itu, kita harus memberadakan antara fungsi permintaan, peramalan penjualan, dan potensi. Nah, yang pertama, permintaan pasar bukanlah sebuah angka yang pasti, tetapi itu lebih merupakan fungsi kondisi yang dinyatakan. Ketergantungan total permintaan pasar pada kondisi yang mendasarinya. Nah, peramalan pasar hanya satu tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sebenarnya akan terjadi. Nah, untuk potensi pasar, peramalan pasar memperlihatkan permintaan pasar yang diduga bukan permintaan pasar maksimum. Nah, untuk yang permintaan perusahaan yaitu pangsa permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dari usaha pemasaran perusahaan dalam satu periode waktu tertentu. Nah, permintaan perusahaan bergantung pada bagaimana persepsi atau pemikiran konsumen terhadap produk, jasa, harga, dan komunikasi perusahaan relatif terhadap pesaing. Nah, peramalan penjualan perusahaan setelah pemasar melakukan perkiraan. Selanjutnya, mempresentasikan peramalan penjualan secara grafis. Nah, potensi penjualan perusahaan, batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika usaha pemasaran perusahaan meningkat relatif terhadap usaha pesaing atau kompetitor. Kemudian pada poin memperkirakan permintaan saat ini yaitu yang pertama total potensi pasar. Nah, jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode waktu di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Cara umum untuk memperkirakan total potensi pasar dengan mengalihkan jumlah pembeli potensial atau berdasarkan rata-rata kuantitas setiap pembelian dikalikan harga. Nah, kemudian ada juga faktor mengenai potensi pasar suatu wilayah perusahaan. Nah, ini harus mengalokasikan anggaran secara optimal pada wilayah-wilayah terbaik dan memperkirakan potensi pasar berbagai kota, negara bagian, dan negara lainnya. Dua metode utama untuk menilai potensi pasar suatu wilayah adalah metode pembentukan pasar dan metode indeks multifaktor. Metode pembentukan pasar memerlukan identifikasi semua pembeli potensial di setiap pasar dan memperkirakan pembelian potensial mereka. Nah, metode ini memberikan hasil akurat jika kita mempunyai daftar semua pembeli potensial dan memperkirakan yang baik tentang apa yang akan dibeli masing-masing pembeli potensial tersebut. Nah, faktor yang terakhir ini mengenai penjualan industri dan pangsa pasar. Asosiasi Dagang Industri sering mengumpulkan dan mengumumkan total penjualan industri, meskipun biasanya tidak menyebutkan penjualan perusahaan individu secara terpisah. Nah, dengan informasi ini, perusahaan bisa mengevaluasi kinerjanya sendiri terhadap keseluruhan industri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai memperkirakan permintaan masa depan. Karena nanti kita akan bedah mengenai UMKM thrift atau jual baju impor bekas. Maka kita akan sedikit mencoba menganalisis dengan materi memperkirakan masa depan bagaimana prospek dari dunia thrift ini. Ini yang pertama itu survei maksud intensi pembeli, yaitu sebuah cara atau seni untuk mengantisipasi apa yang dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu. Survei juga terkadang menanyakan keuangan pribadi konsumen di saat ini dan di masa depan, serta terkadang harapan mereka tentang ekonomi. Kemudian mereka menggabungkan berbagai informasi ke dalam ukuran keyakinan dari konsumen. Jadi, semisal
terdapat pembagian pembeli yang membeli produk sebagai konsumsi pribadi maupun dijual kembali. Dan juga terdapat sebuah kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi perekonomian dari pembeli yang menjadi tolak ukur bagaimana progres dari pembelian atau penjualan dari produk thrift ini. Selanjutnya yaitu gabungan pendapat tenaga penjualan. Terkadang peramalan tenaga penjualan memberikan banyak manfaat. Mungkin bisa memberikan pandangan yang lebih baik terhadap tren yang sedang berkembang dibanding yang lainnya. Dan ini dapat memberikan keyakinan yang lebih besar bagi mereka untuk kuota penjualan dan lebih banyak insentif untuk mencapainya. Mungkin kita bisa bertanya kepada rekan atau istilahnya suhu atau guru dalam dunia thrift yang sudah lama bergelut. Kita mengobrol dengan mereka dan menanyakan bagaimana seluk-beluk dari dunia thrift ini. Tidak hanya itu, jika kita memiliki pegawai yang bekerja di bawah kita bisa tanyakan kepada mereka bagaimana grafik penjualan, insight pembeli, respon pembeli, bagaimana kenyamanan mereka ketika memakai atau berkunjung ke toko kita atau bisa bertanya kepada pegawai ini bagaimana respon mereka ketika pembeli ini datang ke toko dan seperti itu. Selanjutnya yaitu pendapat ahli. Terkadang sebuah perusahaan akan mengundang sekelompok ahli untuk bertukar pandangan dan membuat perkiraan sebagai sebuah kelompok atau perorangan, di mana analisis ini dapat menggabungkannya menjadi satu perkiraan. Selanjutnya yaitu analisis penjualan masa lalu. Perusahaan dapat menggambarkan sebuah analisis deret waktu dengan membagi masa lalu menjadi 4 komponen seperti tren, siklus, musim, dan tak teratur. Kemudian mereka akan memproyeksikannya ke masa depan bagaimana itu akan bekerja. Jadi sepengetahuan saya, perkembangan dunia thrift ini di Indonesia sudah ada sejak lama. Namun kenaikan dan tren itu meningkat sejak tahun 2018 sampai 2021, yaitu tahun sekarang yang merupakan puncaknya. Kita tahu dengan kedepannya bagaimana. Namun jika kita seorang pemain lama, kita bisa melihat grafik penjualan pada beberapa periode terakhir. Namun jika kita seorang pemain baru atau yang baru berkecimpung dalam dunia thrift ini, kita bisa mencari rekan dan berkonsultasi dengan mereka. Kita jadikan mereka seperti panutan dan guru. Kita bisa bertanya setidaknya secara umum atau secara garis besarnya tentang bagaimana tingkat penjualan, bagaimana tingkat ketertarikan orang terhadap dunia thrift ini, boomingnya bagaimana, dan bagaimana cara mengolah produknya sendiri itu. Kemudian jadi kita bisa membuat keputusan untuk memperkirakan bagaimana nanti kondisi ke depannya. Dan kita terus digas terus atau bagaimana, kita bisa melihat dari itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode uji pasar. Hal ini dilakukan ketika pembeli tidak lagi melakukan pembelian dengan seksama. Uji pasar dapat membantu meramalkan penjualan produk baru atau menentang penjualan produk di saluran distribusi atau wilayah baru. Istilahnya kita langsung terjun ke pasar, kita jual produknya secara langsung dan kita lihat bagaimana perkembangan penjualan atau perkembangan insight terhadap pembeli terhadap produk kita. Seperti itu. Baik, terima kasih.